Halo, apa kabar kalian semua? Selamat siang, aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini adalah aku akan melihatkan siapa yang sebenarnya mengagumi kamu. Siapakah pengagum sejatimu? Ya, ini buat kamu yang jomblo, bagus nih, supaya kamu tahu siapa dia, ciri-cirinya gimana ya, dan apa nanti efeknya, kenapa dia kagum sama kamu. Kita akan buka melalui kartu oracle. Kenapa pembacaan ini tidak bisa cocok untuk semua warga, oke? Jadi jangan komen yang nggak usah tulis masalah pribadi ngejembreng di sini, nggak usah ya. Aku hanya butuh komen yang ceria, komen yang saling menularkan energi positif untuk para warga di sini. Oke, teman-teman. Di sini aku akan membukakan energi orang yang mengagumi kamu. Apakah dia obsesif sama kamu, adiksi atau gimana? Dua positifnya, dua negatifnya. Kita akan baca ya. Pertama, orang yang mengagumi kamu ini adalah orang yang kuat. Kita lihat ada gambar singa, ada gambar angels di sini. Ini biasanya dipengaruhi banyak Leo. Ya. Dia termasuk orang yang pintar, detail, teliti. Biasanya suka kerjanya itu yang kayak administratif ya, terhubung dengan orang banyak. Kalau dibilang good looking ya dia pandai untuk merawat diri dan enak aja dilihat, bukan lihat dari dia ganteng atau enggak, tapi dia bagus dalam apa ya, memadu padankan pakaian. Kemudian orangnya itu care, baik, dan kalau saya lihat di sini dia adalah orang yang sebenarnya secara literasi atau pendidikan dia ini orangnya suka belajar, suka baca buku ya, termasuk orang yang semi konvensional. Kalau dia punya mau itu harus keturutan. Yang kedua, walking away. Bisa jadi ini adalah energi orang dari masa lalu yang sebetulnya dia pernah menjauh atau kamu menjauh dari dia. Tapi kita lihat di sini ya, siapapun yang menjauh rasanya kayak ada sisi nggak ikhlasnya karena masih menoleh. Kecuali kalau orang menjauh tuh kita udah yuk aku pergi, tapi nggak noleh lagi. Ini masih kayak ada rasa tolong tahan aku ya, tahan aku nggak mau pergi. Walaupun aku harus pergi tapi aku sebetulnya pengen ditahan. Coba kamu ingat-ingat siapa orang dalam hidup kamu yang sebetulnya dia nggak mau pergi tapi harus pergi. Soalnya masih nggak ikhlas energinya. Yang ketiga, cornucopia. Energinya orang ini sebetulnya ya dia diberkahi dalam mencari kelimpahan itu lebih mudah. Tetapi kadang-kadang dia ini adalah orang yang money minded. Jadi apa-apa tuh diukur dengan uang, diukur dengan kemewahan, diukur dengan hidup enak. Ibaratnya kalau misalnya kita bekerja, patokannya adalah hidup enak, rumah gede gitu. Terus yang kulihat brandednya gimana. Dan orang ini tuh suka kayak menampilkan hal-hal yang bagus di depan. Jadi kamu ngelihatnya kayak silau gitu. Tapi kamu nggak pernah tahu nih dalamnya berantakan atau enggak. Gitu ya. Bisa jadi dia tuh lahir dari keluarga menengah ke atas. Punya harta lah gitu. Dan di sini dalam urusan rumah tangga, cinta atau apapun ini broken heart ya, banyak dikecewakan dalam kepercayaan,
Dia adalah orang yang mungkin gagal dalam membina hubungan asmara. Kadang-kadang orang itu mungkin meremehkan dia, banyak menerima sakit hati dari dari orang lain. Banyak mungkin faktor eksternal yang ngebuat dia itu jadi kayak nggak sekuat itu. Ini pengaruhnya ya. Kemudian dari sisi sifatnya lebih dalam lagi, dua positif, aku ambil dua positif. Oke. Dia orangnya romantis. Dia punya sisi kayak pangeran charming atau putri charming. Dia bisa membuat hidup kamu itu terbayang-bayang sama dia terus ya. Karena dia orangnya baik. Kalau kamu ketemu aslinya, dia orangnya sangat perhatian. Gitu, sangat perhatian, sangat hangat, dan dia punya power untuk bisa menguasai hatimu gitu. Saboteur ya. Di sini ada kartu light attribute-nya. Dia itu punya kekuatan dalam diri. Dalam arti Tuhan memberkahi dia itu dengan kepercayaan diri yang mungkin besar, cuman mungkin tidak bisa dimaksimalkan. Dan dia itu orangnya bisa aja sih datang ke hidup kamu tuh memporak-porandakan hidup kamu, atau malah membawa kebaikan di hidup kamu. Tapi bukan berarti membawa porak-poranda atau kebaikan tidak memberikan sebuah pelajaran ya. Orang ini tiba-tiba kayak datang aja ke hidup kamu. Orang itu sebelumnya punya kepercayaan diri, tapi kayak nggak bisa ngungkapin gitu. Jadi suka nggak pede. Orangnya nggak pedean. Selalu kayak ngerasa aku ini nggak berguna, aku ini tersabotase dengan pikirannya sendiri. Padahal kamu nggak lihat gitu. Dan sisi negatifnya kita lihat ya. Sisi negatifnya di sini, dia tidak memiliki kemampuan untuk belajar move on. Jadi dia itu nggak bisa menerima hal baru. Kalau misalnya dia merasa di bidang itu, dia tidak menerima ilmu baru, atau misalnya ada teori baru gitu, dia nggak terima. Jadi orangnya ya pikirannya pakem aja begitu ya. Pikirannya pakem, membenarkan apa yang memang sudah dia jalani sendiri gitu. Terus kadang-kadang dia itu mungkin ini apes ya kalau bisa dalam pekerjaan. Kadang-kadang dia suka memberikan keputusan atau instruksi yang salah. Itu untuk orang lain, untuk kemajuannya dia, atau ke dirinya sendiri. Suka salah pilih. Mungkin kalau dia dihadapkan sama dua orang, dia ngelihat kamu yang begitu baik dengan orang yang sebetulnya kualitasnya mungkin di bawah kamu, mungkin dia bisa pilih yang kualitasnya di bawah kamu. Kita cari aman mungkin. Ya. Dan di sini ada kartu shadow attribute. Suka mengasihani diri sendiri. Jadi orang tuh suka kayak iba, kasihan ya kamu. Ya, aku pusing, aku sakit. Suka drama-drama gitu, teman-teman. Ya, itu kejelekannya dia. Kita akan lihat lagi si pengagummu ini. Pengagum rahasiamu mungkin. Oke, di sini kalau aku lihat ini ada goodbye to the old, hello to the new. Aku bisa ngelihat bahwa dia masuk ke dalam kehidupan kamu mungkin pasca kamu putus dari seseorang, dan itu tiba-tiba. Ini dia nih kayak kamu nggak nyangka dia deketin kamu gitu ya. Terus ketika dia mendekati kamu, dia adalah orang pertama yang bisa
membuat kamu tuh ngomong jujur, keadaanku seperti ini. Atau mungkin dia ngedeketin kamu pas kamu lagi jatuh-jatuhnya, pas kamu lagi apa adanya kamu aja. Terus aku merasa hubungan ini antara kamu sama dia itu seakan-akan kayak ada berkah. Di awal-awal itu ada berkah, kayaknya ya Tuhan, ini memang sudah jalannya ya, karena memang ada jalan takdir. Terus kalian tuh suka, daripada di rumah, kalian tuh lebih seneng kayak nongkrong di luar. Coba kamu ingat orangnya siapa. Di sini mungkin dia dalam koneksi pernikahan, atau kalian ketemu di kala menikah, atau bisa aja ini mantan suami, mantan istri kamu, ya, atau dia pernah menikah. Di sini aku ngelihat ketika kamu dekat sama dia dan sebaliknya, banyak hal-hal yang berubah. Kalian itu harus latihan menyesuaikan diri, latihan membaca situasi, latihan menyelaraskan energi. Jadi 3 hal ini itu yang sekarang ini sedang sangat-sangat diuji. Ya, ketika kamu terkoneksi sama dia tuh selalu ada benturan-benturan, dan itu yang harus, kalau kalian sama-sama keras, kalian belajar untuk sama-sama ngalah. Kalau misalnya nggak ngalah, akan berantakan. Itu sih. Sekarang aku akan lihat kenapa orang ini sangat-sangat kagum sama kamu. Dia merasa kamu itu adalah orang yang memang dia cinta dari awal. Ada rasa kecocokan di situ. Terus dia memang dari awalnya memang gak milih yang lain. Lalu di sini ketika dia suka sama kamu pertama kali, dia melihat sebuah tanda. Tanda apa? Tanda dari hati, ada dek 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 dek. Oke. Dia mikirin kamu terus. Yang kedua, dia punya concern sama kamu. Dia cukup dalam mengetahui kondisi kamu. Dia yakin dengan apa yang memang sudah kau jalani ya. Terus aku ngelihat gini, seiring waktu kamu itu bisa berdealing dengan musuh kamu. Kalau misalnya kamu pernah punya konflik interest, kamu tuh di mata dia adalah orang yang sebenarnya korban, tapi kamu juga memaafkan. Gitu. Kamu orangnya bijak. Ada kartu Four of Cups ya. Di sini kamu orangnya tidak sembarangan memilih pasangan. Dalam arti orang itu harus melihat kamu lebih dalam dulu. Ibaratnya kamu tuh hidden gem. Ya. Kalau mungkin kamu lagi lagi nggak mau keluar gitu, dia yang cari kamu. Ada nggak kondisi di mana kamu tuh lagi jelek-jeleknya, dia datang ke kamu? Nah itulah dia, karena dia melihat kamu tuh kayak hidden gem. Di sini ada kartu Nine of Cups. Secara penglihatan dia tuh melihat kamu itu adalah
keinginan terbesar, ibaratnya dream come true. Deketin kamu aja tuh udah kayak mimpi buat dia. Jadi menurut dia pilihannya gak salah, karena di mata dia kamu tuh adalah sesosok yang memang berharga. Jadi dia tuh merasa beruntung untuk mendekati kamu. Eight of Abundance. Kamu tuh orangnya pinter. Dia suka sama orang pinter, penuh dengan keahlian. Terus di sini kamu itu suka belajar, ya. Jadi otak kamu tidak kosong. Yang pasti kamu bukan tim malas baca. Nah, kalau di sini ada yang tersinggung masalah malas baca, coba deh belajar membaca supaya itu menjadi daya tarik kamu, ya. Biasanya orang suka dengan wawasan yang luas, bukan cuma ngobrol, tapi harus tahu banyak hal, banyak baca, banyak pinter. Kalau udah ada tulisannya yang panjang itu dibaca, gitu. Jadi supaya nggak susah untuk menangkap. Aku nggak paham, padahal udah ada, gitu. Buat yang suka balas baca, ini penting buat kamu, karena ada seseorang yang mungkin kagum sama kamu, itu suka karena ngelihat kamu tuh pinter gitu loh. Tapi kalau kamu tidak dibarengi dengan balas baca, ya, dan kamu tidak mempergunakan kepintaran kamu, itu akan mengurangi nilai kamu. Kayak kurang gizi gitu, kurang bisa mikir, ya. Bukan masalah, Kak saya pendidikannya rendah, enggak begitu. Masalah pendidikan, selama kamu misalnya masih cuma lulusan SD, bisa baca tulis, itu harus tetap membaca. Oke? No excuse. Kecuali kalau kamu mengerti bahasa Inggris ini, mungkin saya nggak bisa bahasa Inggris, masih bisa dimaklumin, ya. Kartu Four of tuh. Di sini ada kartu Four of Cups. Dalam arti apa? Four of Cups itu kamu tuh tidak sembarangan menerima uluran tangan dari orang lain. Kamu itu memilih yang benar-benar pantas buat kamu. Dan ketika kamu membuka hati buat dia, ada rasa beruntung. Oh iya, aku terpilih nih dari berapa laki, dari berapa wanita. Karena kenapa? Setelah kau pilih, kau pasti akan rawat, kau pasti akan sayang. Di sini ada kartu Messenger of Emotion. Cara penyampaian emosi kamu tuh bagus ke dia, ya. Kadang-kadang kamu bisa memberikan dia sebuah pelajaran yang majleb. Kadang kamu memberikan dia nasihat yang memang berguna banget buat hidup dia, gitu. Kamu tahu bagaimana memposisikan cara bicara kamu, memposisikan emosi kamu. Mungkin kamu tidak langsung panas ketika dia panas. Jadi ada hal-hal penting di sini yang menurut aku kamu itu belajar dari pengalaman, how to handle people, bagaimana cara menghandle orang, gitu, ya. Dan di sini kalau aku lihat apa yang dia pikirkan adalah tujuan akhir. Dia melihat kamu tuh sebagai pelabuhan terakhir di hatinya. Kalau misalnya kondisinya sekarang dia lagi udah menikah, Kak, dengan ciri-ciri yang kubacakan, ya mungkin siapa tahu jodoh. Gak tahu caranya gimana. Entah mati cerai, mati hidup, cerai mati, cerai hidup, kita gak pernah tahu kan. Six of Emotion. Orang ini punya terlibat masa lalu sama kamu. Entah kalian pernah saling bantu apa, tapi dia kayak punya memori tentang kamu. Dia suka sama kamu udah lama kayaknya. Atau kamu pernah bantu dia apa dan itu menjadi kayak balas budi. Nih. Di sini dia melihat kenapa dia suka kamu. Nah, dia melihat kamu itu bekerja dari hobi, dari skill kamu. Dia suka sama seseorang yang punya soft skill. Kamu itu orangnya sangat kreatif. Kamu di sini cukup bersaing. Kalau aku lihat ya, cukup dijadikan salah satu kriteria yang bisa memenangkan, walaupun banyak orang yang
atau banyak wanita, banyak pria, tapi kamu salah satu yang diperhitungkan di sini. Karena kamu itu orangnya suka suka belajar, dan kalau aku lihat ada sisi konvensional kamu. Dia punya feeling kamu adalah orang tua yang baik, atau kamu berbakat jadi orang tua yang baik buat keturunannya, karena ada sisi konvensional yang dia lihat dari kamu. Ibaratnya kamu bisa ngatur keuangan juga, ya. Kamu bisa ngatur keuangan, kamu bisa pandai mengelola apapun gitu. Kamu orangnya tidak malas. Itu sih, ya. Dan kita lihat di sini, siapakah pengagum kamu? Siapakah pengagum nomor satumu? Junahkl. Ini ya teman-teman, bisa kalian zoom, monggo. Sekali lagi, pembacaan ini tidak bisa berlaku untuk semua warga, jadi ambil yang baik, buang saja yang buruk. Selamat beraktivitas. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Jangan lupa kalau mau personal reading starting 50.000 silakan hubungin link bio di bawah ya, atau di YouTube itu juga ada. Di homepage YouTube ini di profil atas, abis foto aku ada foto atau foto pink lah di sini ya. Itu ada linknya, ditekan aja. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku. See you, I love you. Bye bye.